prinsip real estate ketiga dari Schumacher, keempat kayaknya ya. Ya, keempat. You don't get rich by making money, you get rich by wisely managing the money you make. Kayaknya benar juga ya. Jadi kalau tadi kita diajar untuk punya sikap puas, konten, jadi bersyukur dengan apa yang ada tanpa melupakan untuk beramal dan lain-lain. Kita di sini yang di keempat ini, kita si Schumacher bilang, you don't get rich by making money. Kamu nggak akan kaya dengan membuat uang, bikin uang, tetapi kamu baru bisa kaya pada waktu kamu mengelola keuangan itu dengan wise. Dia bilang gitu, wisely managing your money, the money you make. Jadi maksudnya dia adalah uang yang kita capai dengan susah payah, ya kita harus bisa wise ya, harus bisa bijaksana mengelola uang itu. Jadi memang di dalam pengalaman kita semua ada orang, secara umum hidup manusia kan gitu ya, ada orang Tuhan kasih talent, kita harus minta talenta ke Tuhan untuk menghasilkan uang, terus mengumpulkan uang, sama membagikan, mengelola. Jadi kadang-kadang ada orang pintar dapat uang tapi nggak bisa mengelola. Jadi dia kayak bocor semua, nggak karuan, akhirnya malah jadi utang. Jadi ini soal financial planning, tapi bagus ya kita diingetin ini. You don't get rich by making money, you get rich by wisely managing the money you make. Yang berikutnya kelima, if you are smart enough to have some money, you are smart enough to use it wisely. Menarik ya. If you are smart enough to have some money, kan banyak ya orang pintar bikin uang banyak banget. Di klien-klien saya juga melihat anak-anak muda duitnya banyak, luar biasa. Tapi dia juga harus bisa menggunakan secara wise. Jadi saran saya sih nggak usah gengsian ya. Oke lah, dalam kerjaan kita kadang-kadang perlu penampilan luar, harus ya. Tetapi yang dia ingetin di sini si Schumacher ini, kalau kamu bisa dapat duit, apalagi masih muda kan, dari umur 25 sampai umur 30, 35, 40, itu pasti income-nya bisa sangat naik gitu ya. Tapi kamu juga harus, kalian juga, saya ngomong seperti seolah-olah ke anak saya ya, kalian harus juga bisa menggunakan itu secara wise. Jadi artinya adalah prinsip-prinsip, kita bisa ikutin banyak komunitas mengenai financial planning pribadi. Sebagai masukan juga, ternyata di Indonesia ini tingkat financial literacy sangat rendah. Yang paling tinggi kalau nggak salah kayak Singapura, negara-negara Skandinavian, atau di Inggris atau Amerika cukup tinggi. Tetapi tingkat melek, ada melek hukum, ada buta huruf atau melek huruf. Ini soal melek finansial itu ternyata di Indonesia rendah banget. Nah, bersyukur banget dalam 10 tahun, 15 tahun meningkat cukup banyak, karena konten-konten di YouTube juga banyak yang mengenai financial planning, menabung kayak apa, harus punya emergency fund, investment itu apa aja. Poin ke-6, attitude. Dia tulis ini, attitude, the magic word. Jadi bagi dia kata ajaib itu attitude. Attitude itu gimana ya? Sikap kita dalam memperlakukan orang lain maupun diri kita sendiri maupun ke binatang, ke alam dan lain-lain itu kan penting ya, apalagi dalam bidang properti. Kita sering melihat orang yang baru punya, saya kan dalam hidup saya lihat orang punya uang sedikit, maksudnya klien ya, maupun klien yang konglomerat yang bangkrut, yang jadi kaya lagi, itu sehari-hari cukup sering kita ketemu, teman pribadi maupun klien ya, karena yang datang ke notaris kondisi siklus kehidupannya bermacam-macam, dan kita selalu terkesan dengan attitude klien kita ini. Jadi ada yang mereka dalam cara bernegosiasi pas jual beli itu baik, mereka tough, tapi juga sopan, cerdik, tapi nggak nguriin orang, nggak nyurangin orang. Menuntut haknya ya, tapi juga nggak sampai kayak orang kalap gitu ya. Jadi saya kira attitude itu intinya
Kalau mungkin IQ, SQ, apalagi itu IQ, EQ, SQ. Berarti SQ-nya biasanya bagus. Kalau attitude kan orang bisa pura-pura baik. Tapi kalau SQ-nya bagus, cara dia komunikasi baik dalam hal properti, tawaran untuk beli properti atau dia nawar dengan wise, itu rezeki ada aja gitu ya, dan dia tetap dapat teman baik. Poin ke-7 menarik. There's only one positive guarantee of security, yaitu apa dia bilang gitu, a lifetime in Leavenworth maximum security prison. Kayak Nusa Kambangannya kali ya, maksudnya dia gitu, maximum security. Jadi dia bilang di sini hanya ada satu guarantee, jaminan keamanan security, ya adanya di penjara itu. Artinya sebenarnya nggak ada ya. Jadi dalam bisnis properti kita selalu ada risiko. Nah, dalam pengalaman teman-teman, klien dan lain-lain, itu mereka kalau belum biasa beli properti ya bisa aja kejeblos. Sering kan kita dengar orang awam, ini kan saya ngomong untuk orang awam sampai yang belum terlalu pengalaman ya. Mereka tertarik dengan satu proyek, terus mereka masuk, tapi akhirnya proyeknya nggak pernah kelar, apartemen nggak kelar, atau rumahnya di-deliver tidak sesuai waktunya, telat, rusak, dan lain-lain. Tapi itu risiko yang ada di dalam transaksi properti apapun, apalagi kalau orang udah mulai makin intensif dia beli. Tapi yang paling kasihan justru yang pembeli baru, pembeli awam, sampai properti 1, 2, 3, 4, 5 itu masih sering ketipu ya, dalam tanda kutip kejeblos. Nah, ini yang kenapa saya paksakan untuk keluar kata-kata konten ini, walaupun belepotan ngomong, saya rada gak peduli juga sih. Yang penting teman-teman di sini, saudara-saudaraku, bisa belajar untuk supaya tidak kejeblos. Nah, salah satu yang dia bilang gitu, kalau lo mau aman ya di penjara aja, di dalam penjara. Itu aja nggak aman kan, bisa segala macam terjadi di dalam penjara. Saya kira itu prinsip benar. Jadi jangan takut ambil risiko, tapi bagaimana mengurangi risiko. Nah, itulah gunanya pengalaman, gunanya menggunakan pengalaman orang lain, gunanya belajar terus kayak gini, gunanya baca buku, terutama untuk properti. Risiko itu bisa sangat dikurangi pada waktu ketemu orang-orang yang ada di dalam daerah properti itu. Ahli properti banyak, ya kayak Schumacher hebat banget. Tapi kalau dia udah suruh beli tanah di Bintaro BSD Tangerang misalnya, Tangerang Selatan Kabupaten, mungkin ya dia gak seahli orang yang tiap hari ada untuk mengukur risiko ya. Jadi untuk teman-teman, untuk saudaraku, pakailah profesi atau ahli-ahli yang memang bisa meng-guide kita untuk mengukur risiko. Karena nggak boleh jadi takut risiko, karena returnnya, keuntungannya beli properti itu kalau dikelola dengan benar jauh lebih banyak dibandingkan risikonya. Asal ya kembali lagi belajar dan ketemu orang yang tepat untuk nge-guide.